Sobat Filkom, selamat datang lagi di Pojok Alumni Super Filkom alias Mojok yuk guys. Kali ini di sini ada aku Putri Ajeng dan hari ini kita kembali lagi bareng buat bahas alumni dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Nah, kalian pasti baru nungguin nih guys karena pada episode kali ini kita bakalan kedatangan alumni yang sangat spesial nih, yaitu Kak Herat Anwar Basari, alumni Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2015. Nih guys, ngomong-ngomong masalah perjalanan karir Kak Herald nih nggak main-main ya. Berawal dari dunia UI UX freelancer, terus magang di Jawa Timur Park Group, lalu ikut berbagai program penelitian digital seperti di Kominfo dan Niaga Hoster. Sampai sekarang nih guys, jadi polisi analisis di IKN di Kedeputian Bidang Pengendalian dan Pembangunan. Oke, langsung aja nih ya kita sapa narasumber keren kita pada hari ini yaitu Kak Heral Anur Basari. Halo Kak Heral, Halo, halo Kak. Halo semua. gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik, baik, baik banget. Luar biasa. Oke, mungkin bisa nih dari Kak Heral buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Herald Anwar Basari. Eh, saya asal dari NTT, Kupang. Oh, jauh Lulus, ya Kak? iya, lulusan dari UB angkatan 15, program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Oh. Ya. Oke, tadi aku juga udah sempat baca ya sekilas dari perjalanan karirnya Kak Herald yang luar biasa banget nih Kak. Mungkin kita langsung aja nih Kak kupas lebih dalam nih tentang pengalaman dari karir Kak Herald ini sendiri. Oh ya, mungkin kalau bisa kita throwback nih Kak di zaman pas waktu Kakak masih kuliah gitu, apa sih Kak sesuatu yang paling berkesan gitu Kak selama jadi mahasiswa di Filkom? Oh, selama jadi mahasiswa di Filkom itu kita kembali dulu nih. Eh, Pas awal saya bisa keterima masuk di UB itu bukan hal yang apa ya, hal yang Mudah sebenarnya ya? gak di dalam pikiran saya sendiri gitu. Karena saya tahu saya dari daerah, pada saat itu perjuangan untuk SBMPTN, SNPTN, jalur undangan untuk masuk di UB itu sangat tidak masuk masuk untuk saya gitu. Saya berkecil hati karena saya dari daerah, dari NTT, tahu saja banyak persaingan pasti. Saya juga pesimis dengan nilai dari raport saya. Terus ya sudah, saya cuma ngisi aja gitu, seadanya aja. Saya ingin ke UB, saya ingin gitu aja isi. Kampus pertama tuh cuma diisi aja gitu, nggak ada expect sama sekali untuk bisa lolos. Bahkan saya cuma berpikiran ya udah saya pengen FK bahasa Inggris di Kupang, nggak usah ngerantau, kuliah aja di kampung, terus ya sudah hidup normal aja gitu. Tapi pada saat pengumuman SNPTN saya tembus di UB Malang, di PTI, saya pun kaget dan ini mungkin jalannya Tuhan. Gak gas, saya langsung ke Malang waktu itu registrasi ulang kayak ya udah ke Malang. Saya nggak tahu Malang itu gimana. Memang ada saudara jauh di Malang, cuman kayak saya nggak tahu Malang, saya nggak tahu apa-apa. Tapi ready aja untuk fight, untuk bisa ngerantau. Terus sampai di Malang, sampai di UB, ketemu banyak-banyak teman-teman dari lain-lain daerah. Pluralismenya itu banyak banget kan. Bukan hanya dari akhirnya bukan hanya dari orang, saya nggak ketemu dengan orang NTT aja gitu. Saya ketemu orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan dan banyak 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 teman-teman banyak dari daerah-daerah lain. Dari situ saya belajar banyak banget tentang keberagaman, tentang kualitas pendidikan yang benar-benar di, diusahakan. Waktu itu Filkom belum jadi Filkom, waktu itu masih Masih. PTIIK. Betul, 2015 masih PTIIK gitu. Gedungnya yang belum sebagus sekarang gitu. Ah, Dengan segala keterbatasan apa namanya fasilitas di UB. Cuman teman-teman dan apa dosen-dosen yang ada itu memiliki kualitas-kualitas untuk em, mengajar yang sangat baik, luar biasa. Saya mention banget dosen favorit saya Bu Retno.
Bu Retno. Mungkin di Iya, PTI ya, Kak, ya? di PTI dan Ah, SI. Itu dosen luar biasa itu. Ada Pak Joy juga sama ada Pak Satrio kalau tahu di oh, Pak apa Satrio, tahu tahu. database kah? Ya. Iya, Nah, iya. itu luar biasa, dosen-dosen yang sangat luar biasa yang mengajar saya dari yang bisa dibilang anak anak kampung yang saya rasa pendidikan di daerah saya juga nggak cukup-cukup banget, cuman akhirnya bisa bersaing di UB. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu bukan bukan cara dan jalan yang saya ambil sendiri, cuman itu semua campur tangan Tuhan. Iya. Jadi pastinya banyak banget ya kayak tantangan yang dilewati semasa itu. Gak percaya diri awalnya bisa masuk ke UB gitu ya Kak, sampainya akhirnya bisa survive di UB. Dan ketemu dosen-dosen yang luar biasa ya Kak, dengan keterbatasan fasilitas dulu yang ada di Filkom. Oke Kak. Nah dari tantangan terbesar yang waktu itu Kakak hadapi, gimana sih Kak cara Kakak itu bisa menghadapinya gitu Kak? Cara untuk saya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang saya nggak pernah ketemu sebelumnya, saya coba untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Hmm. Beradaptasi dengan lingkungan, mengerti aturan-aturan yang sebenarnya tidak tertulis seperti itu. Bukan dari sisi akademis saja, mungkin dalam dalam organisasi. Saya coba untuk bisa tetap agile istilahnya, untuk tidak menutup diri, untuk selalu mengintrospeksi diri jauh lebih baik dan menerima perbedaan dan belajar dari mana aja gitu. Untuk kita bisa bisa menjadi jauh lebih baik adalah bisa untuk selalu beradaptasi dengan tempat di mana kita berada gitu, ditempatkan seperti itu. Itu tips dari saya untuk bisa bisa survive di mana aja itu. Berarti Agile. bener, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat ya, kayak dimanapun kita berada gitu ya, Kak? Ya. Oke. Dari Kak Herald sendiri nih kan, Kakak habis setelah lulus dari kuliah gitu, Kakak juga langsung terjun di dunia kerja nih, Kak. Nah, kalau dari Kak Herald sendiri tuh apa sih, Kak, perbedaan yang paling kerasa gitu, Kak, dari dunia kerja sama kuliah gitu? Oke. Yang pertama, saya kan pertama itu setelah lulus, saya coba-coba freelance dulu, terus kecantol dengan perusahaan di Australia. Oh, Ada startup di Australia, tapi saya jadi tenaga freelance-nya di dalam UI UX. Sebenarnya karena perbedaan antara kuliah dengan kerja itu menurut saya tidak terlalu signifikan karena sama-sama masih membahas seputar dengan UI UX, di mana saya memang suka banget mengenai UI UX. iya, Waktu itu oke. masih baru tumbuh-tumbuh banget UI UX. Eh, Waktu itu masih berkembangnya, masih awal-awal banget mengenai UI UX. Terus saya suka banget. Jadi salah satu eh, skripsi saya juga itu membahas mengenai UI UX. Wow. Jadi dia pembahasannya itu tidak di dalam kehidupan saya itu mengenai UI UX tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi dari apa namanya, dari UI UX, dari UI UX di kampus, terus beralih ke pekerjaan itu dia tidak terlalu terlalu besar. Mungkin kagetnya masuk dalam dunia pekerjaan dan itu pun masuknya internasional, tidak terlalu kerasa bedanya mengenai pas kita ngerjain skripsi kayak gitu-gitu, nggak terlalu besar seperti itu. Oke. Iya. Berarti nggak, kalau dari Kak Herald pribadi tuh nggak ada yang, terlalu ada perubahan yang signifikan banget karena udah dunianya Kak Herald gitu ya berarti? Ya, betul betul. Heeh. Ya. Aku amazed banget sih Kak, karena kan juga kalau mahasiswa kan kadang kayak jurusan apa, tapi, akhirnya kerjanya apa, itu juga sangat, perlu adaptasi yang ini banget gitu.
lebih gitu, Kak. Oh ya, ngomong-ngomong karir Kak Herti keren banget ya, Kak, ya. Terus kalau bisa cerita nih, Kak, ke kita gitu, gimana sih, Kak, bisa akhirnya Kak Herald nih sampai di titik karirnya Kak Herald yang sekarang ini, Kak? Oke. Ini sangat bertolak belakang di mana pertama kali pekerjaan saya pertama UI UX, terus sekarang saya bisa kerja di IKN. Otorita Otorita IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara. Perjalanan yang sangat dua dunia yang sangat berbeda, di mana dunia pembangunan dan pemerintahan serta dunia startup yang begitu santai, di mana kerjaannya agile banget. Terus tiba-tiba langsung masuk pemerintahan yang bisa dibilang yang harus sangat patuh, banyak banget step-stepnya dan tidak tidak segampang dan semudah yang teman-teman pikirkan gitu. Jujur saya dulu pas waktu kuliah, mau sih tidak percaya, saya salah satu orang yang turun juga menolak keras pemerintahan. Cuman sekarang saya kerja di pemerintahan. Nggak sesuatu yang Saya menjadi ASN juga. Puji Tuhan sudah menjadi ASN saya dan bisa masuk di Otorita Ibu Kota Nusantara itu jatuhnya seperti setikat kementerian. Jadi kami pegawai kementerian jatuhnya. Dan ya perbedaan dua dunia kerja itu yang sangat sangat saya sebenarnya kaget kaget selama sebulan 2 bulan masih kaget. Saya masih rasa bahwa saya pegawai swasta yang sangat santai kerjanya dan sangat cepat. Banyak step yang di dunia swasta itu bisa cepat banget, tapi kalau di pemerintahan tuh banyak step yang harus dilalui karena sangat rigid, berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan pertanggungjawaban pada negara. Nah, itu dua hal yang berbeda, dua dunia yang sangat berbeda gitu. Benar-benar berbeda. Apalagi saya orang kreatif masuk ke dalam di tempat yang sangat sangat apa ya, kaku lah bisa dibilang. strict gitu ya, Kak, ya? Trik, betul. Apalagi saya ditugaskan di kedeputian bidang pengendalian pembangunan, di mana di situ urusannya mengenai pengendalian pembangunan seperti izin surat membangun. Di situ juga ada kepengurusan untuk persiapan Pemdasus, pemerintahan daerah khusus otorita ya Ibu Kota Nusantara di IKN, itu salah satu kepengurusannya juga. Terus ada di dalamnya juga salah satu tugasnya adalah memonitoring setiap pembangunan di wilayah IKN, mengendalikan pembangunan juga. Jadi semisalnya, jadi saya jelaskan singkat, IKN itu wilayahnya sudah ada tertulis di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 mengenai IKN, terus diturunkan dalam Peraturan Presiden tahun 2022, itu perpresnya di Perpres 62, 63, 64, 65 itu mengatur tentang IKN. Di situ khususnya di pengendalian pembangunan ini mengerjakan mengenai tata ruang. Seperti kalau di Malang itu kotanya kan kota berkembang, di mana kalau orang mau membangun bangunan apapun, kalau dia punya tanah, oke, it's okay. Dia mau bangun apapun nanti urus izin keluar, enggak. Kalau di IKN enggak. Di IKN itu sudah diatur dari undang-undang Perpres mengenai wilayah-wilayah mana aja yang harus dibangun, diperuntukannya untuk apa. Semisalnya Mbak punya tanah di IKN, itu sebelum membangun Mbak harus ngecek dulu nih tanahnya ini, oh ini untuk kepadatan eh, kepadatan kehidupan apa namanya bangunan kepadatan sedang gitu. Nah itu bisa dibangun tuh, misalnya perumahan di situ boleh. Tapi mbaknya kalau bangun ruko untuk perdagangan nggak boleh. Nah itu salah satu tugas saya gitu untuk memonitoring setiap bangunan-bangunan di sekitar masyarakat yang ada ini, kita memonitoring, evaluasi gitu. Bahkan sampai
melakukan penindakan. Misalnya sudah mendapatkan surat teguran beberapa kali, kita melakukan penindakan seperti itu. Jadi dari hulu sampai hilir nih kerjaan kita nih mengenai pembangunan. Dari misalnya dari perizinan, pengecekan lahan ini untuk membangun apa, kita memonitoring apakah membangunnya sama persis. Kalau tidak sama persis, kita memberikan surat teguran, bahkan sampai sosialisasi untuk tidak seperti itu lagi, seperti itu. Bahkan sampai penindakan. Jadi panjang banget tuh rentetannya. Dunianya berbeda banget sama dua UX, di Iya. mana kita hanya ketemu klien, uh, membahas, oh kamu mau desain Seperti aplikasi apa gitu ya seperti kayak. apa, mockupnya seperti apa, oke kita bikin sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, dengan studi yang ada, dengan apa namanya banyak rentetan-rentetan metode-metode, bahkan saya sudah sampai lupa metode-metodenya itu, saya sampai lupa. Kayak kayak kalau desain oke lah, kalau kalau pendekatan-pendekatan UI-nya itu, interface-nya ada ilmunya, itu saya lupa, bahkan saya sudah lupa. Itu sangat dua hal yang sangat berbeda gitu. Itu luar biasa. Tapi yang membawa akhirnya kakak bisa sampai akhirnya bisa struggle di tempat yang ini tuh beda banget ya, kayak bisa dibilang kalau dari pendidikan kakak yang pendidikan teknologi informasi terus akhirnya ada di kedeputian ini juga nggak mudah ya kayak pastinya. Nah dulu ada nggak sih kak kayak misalkan kakak ngerasa ini tuh sebenarnya dulu nggak linear nih sama kerjaan aku sekarang gitu, kerjaan kakak yang sekarang. Oke. Jadi sebenarnya kalau mikir gak linear dan linear, ketika ini khususnya untuk adik-adik yang mahasiswa yang rasanya kalau oh saya bakal kalau kuliah di bidang ini, kayak misalnya saya IT atau sistem informasi. Kalau saya lulus, saya akan bekerja di sistem informasinya, mungkin BUMN, oke. Mungkin Mandiri, BRI, oke. BNI, oke. Big Three, mungkin Shopee, dan lain-lain. Oke, it's okay. It's okay. Tapi ketika realita menampar, ketika ada keluarga yang harus kita kasih makan, ketika ada orang-orang yang harus kita jadi tanggung jawab bagi mereka, apapun kalian akan lakukan. Gak mungkin enggak. Saya kenapa bisa sampai masuk berbeda banget, itu hanya karena orang tua saya gak mau. Saya nggak. Jadi gini, prinsipnya orang Timur ya, orang Kupang ya, ini orang NTT. Prinsip orang NTT ini buat teman-teman, mungkin teman-teman UB yang orang-orang dari NTT, asal NTT atau dari Timur, pasti ngerti. Kita itu ada slogan yang gak semua orang, mungkin tidak tertulis. Kalau kita pulang gak sukses, malu. Pulang harus sukses. Pulang harus sukses. Setidaknya kita memiliki pekerjaan yang baik baru pulang. Dan pulangnya itu pulang membawa kesan yang baik. Itu moto yang secara tidak tertulis, tapi semua orang Timur pasti mengerti itu. Apalagi yang pergi kuliah, semua orang Timur pasti mengerti moto itu. Jadi waktu itu saya udah struggle, lulus kuliah, kerja freelance, pendapatan belum seberapa. Belum seberapa. Mau pulang, malu. Mau pulang malu, tetap di Malang, bingung mau gimana hidup. Cuman waktu itu bertahan bagaimanapun caranya. Saya sempatlah banyak-banyak jadi apa part timer di Sidomoro. Di situ kan banyak kafe-kafe tuh. Oh Saya iya bener sih Dumor ya. juga, ya. Jadi kalau siang sampai dari pagi sampai sore saya ngerjain freelancer saya, tugas-tugas yang dari Australia itu startupnya, terus dari sore sampai malam saya lanjut lagi untuk biar bisa bisa menutupi kehidupan aja gitu. Cuman waktu tahun 2022, ketika otorita IKN belum menjadi otorita IKN, waktu itu timnya namanya tim transisi IKN, dan itu timnya dibentuk di
Setnek, Kesekretariatan Negara. Jadi untuk persiapan sebelum menuju IKN. Jadi ketika Undang-Undang tahun 2022 Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 itu disahkan, maka ada tim untuk mempersiapkan sampai di tahun 2023 baru dinyatakan bahwa otorita IKN ada. Nah, itu butuh tim tuh mereka. Secara tutup ada rekrutmen, close recruitment. Saya punya kesempatan untuk memasukkan masuk ke dalam situ gitu. Ada di dalam close recruitment tersebut. Mau nggak mau saya ngambil. Saya rasa bahwa kalau kayak begini terus, saya tidak mau berubah, saya tidak mau agile, saya akan stuck di sini gitu. Jadi saya ngambil resiko itu dari dasar pendidikan masuk ke dalam pemerintahan, sebelumnya kerja di dunia kreatif, itu sangat bertentangan, itu tabrak semua itu. Gak ada yang linear. Cuman saya hanya satu hal, berani dan mau berubah gitu, merubah diri. Udah. Setelah itu saya masukkan, ada tesnya, dan puji Tuhan bisa tembus masuk di tahun 2022 bulan November, tanggal 1 saya ingat. Dikasih kabarnya 3 hari sebelum tanggal 1 November. Saya di Malang, saya bingung. Ini gimana harusnya? Harus ke Jakarta waktu itu. Saya pun bingung. Kayak ya udah ke Jakarta, fight, maju aja. Apa di depan saya nggak tahu. Ada apa di depan saya nggak tahu. Maju aja gitu. Pokoknya maju aja. Pokoknya maju aja. Saya pegang adalah yang penting suatu saat saya pulang ke Kupang, entah Menjadi kalau orang ya, Kak? kah udah jadi orang. Bener. Udah, itu aja. Mau kerjaannya apa aja yang penting jadi orang. Nah, ini cukup menarik banget. Mungkin ini bisa jadi catatan juga ya buat teman-teman semuanya kalau kita juga harus punya prinsip, entah mungkin dari mana kita berasal ya, kita harus pulang dengan nama gitu ya, Kak, ya. Soalnya kadang kayak juga kita dari jauh, di sekolah kan dari jauh, dengan kondisi Kak Herald sendiri mungkin Kakak dari Kupang, dari ya timur gitu ya, Kak, jauh dan merantau ke Malang yang notabene juga nggak dekat gitu dan harus bisa fight jadi orang ketika pulang gitu ya, Kak, ya. Betul. Oke, mungkin ada nggak sih Kak, dari Kakak gitu, kayak pengalaman apa sih Kak, pengalaman belajar apa sih Kak, yang sampai sekarang tuh akhirnya bisa bantu Kakak buat struggle gitu di kerjaan, di semua yang udah Kakak lewatin ini, kan semua bertabrakan ya Kak ya, pastinya tantangannya juga makin dari banyak hal gitu Kak. Seperti apa Kak? Kalau yang saya terapkan, misalnya ilmu yang diajarkan di kampus dan bisa saya terapkan itu adalah cara berpikir kritis. Cara berpikir kritis yang ditanamkan setidak kita nggak peka mengenai bagaimana dosen mengajar dan cara mengarahkan untuk kita berpikir secara kritis, itu kita sadar nggak sadar ketika kita kuliah. Namun itu terbangun pemikiran itu di mata kuliah apapun. Gitu. Berpikir kritis, manajemen itu di fakultas apapun secara tidak Diajarkan. langsung itu diajarkan di fakultas apapun, bahkan di Filkom. Dan itu yang saya rasakan, itu yang saya hadapi seperti itu. Yang saya hadapi dengan dunia yang sangat bertolak belakang dan bertabrakan seperti ini, ilmu yang saya gunakan adalah yang saya dapat di Filkom adalah yang pertama, kritis, berpikir kritis. Terus sama manajemen waktu, manajemen waktu itu paling penting, manajemen waktu. Jadi kita bisa mengerti, kita bisa mengukur bahwa oh kita kerja hari ini apa-apa aja, nanti besok apa-apa aja, karena ada runtutannya yang sangat panjang yang harus kita selesaikan administrasi negara ini.
Jadi harus manajemen waktunya harus pas. Kalau nggak pas, sedikit miss, banyak regulasi yang akan bergeser seperti itu. Nah, bahkan saya juga waktu itu juga sempat aktif juga di organisasi-organisasi mahasiswa. Paling yang saya tertanam tuh waktu itu organisasi mahasiswa PMK, Persekutuan Mahasiswa KMK. Kristen. Ya, itu saya juga salah satu menjadi pengurus juga di situ. Di situ juga ya membuat saya bertumbuh lebih lagi mengenai organisasi, dan itu pun digunakan di sini seperti itu dalam pekerjaan saya yang sekarang. Jadi kalau teman-teman disuruh bikin paper, jangan menggunakan AI. Jangan menggunakan AI, sekarang gampang banget. Tinggal chatbot, selesai kan. Nah, Selesai. tidak. Kami dulu bikin paper tulis tangan, double, double folio, itu berpikir kritis kita diasah. Ketika hal-hal yang terjadi di dunia kerja yang kita nggak pernah prediksi, itu terjadi, pikiran kritis kita yang digunakan. Skill yang seperti itu yang digunakan. Kalau tidak diasah, tidak akan Bisa berguna pada terbentuk saat ya bisa kayak. bisa terbentuk dan tidak bisa dipakai pada saat bekerja. Kalian akan bingung gitu. Jadi jangan, walaupun kemudahan teknologi itu ada ya, AI itu ada untuk memudahkan, tapi yang kritis akhirnya AI bukan kalian. Benar sekali sih. Jadi gimana caranya kita juga sebagai mahasiswa gitu mempersiapkan ya Kak ya, dan nggak cuman di era teknologi gini juga ada AI dan lain sebagainya, kita nggak boleh bergantung pada itu. Harusnya mereka yang kita harus bikin, mereka itu sama-sama beriringan ya kayak sama kita, Betul, dibarengin juga sama pemikiran yang terus diasah, kritis, agar kita bisa siap gitu, ready to face future gitu ya Kak ya. betul, betul, Oke. betul sekali. Kalau dari Kak Herald juga nih, ada nggak sih Kak, sesuatu atau pesan nih buat teman-teman yang sekarang lagi adik tingkat lah intinya di mahasiswa ini sekarang nih Kak. Apa nih buat akhirnya mereka bisa siap untuk, kerja dan terjun langsung gitu Kak, di dunia kerja yang nyata gitu? Oke, pesan-pesan ya. Agak Tips and trick mungkin Kak? tips and trick. Oke, tips Iya. and trick adalah itu yang udah saya jelaskan di depan, di pertama kita ngobrol-ngobrol mengenai karir ini gitu, Mmm. adalah agile. Itu kalimat cuman satu kalimat, cuman sangat powerful untuk saya, agile. Jadi bagaimana kita bisa cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, beradaptasi dengan kehidupan serta pekerjaan dimanapun akan ditetapkan apapun. Agile itu perlu, itu sangat penting. Nah, itu yang akan dibarengi dengan pemikiran-pemikiran kritis yang diajarkan oleh bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, bahkan pemikiran kritis yang terasah dari tongkrongan-tongkrongan di CL juga boleh. Tongkrongan di CL. Ya, tongkrongan-tongkrongan CL itu boleh banget, itu diasah. Terus sama mungkin perbanyak eh, organisasi, Mmm. channel, itu perlu. Teman-teman itu perlu, berjejaring perlu. Jangan kuliah pulang. Bener. Kupu-kupu jangan. Jangan kura-kura juga, jangan terlalu kura-kura, kuliah rapat. Nanti nggak selesai kuliahnya. Ya, jangan kuliah organisasi terus juga. Harus balance. Harus balance. Boleh. Ya, seperti itu. Pesan kesannya, kembangkanlah dan segala soft skill kalian itu dikembangkan dari segala sisi. Mau nggak mau, apalagi kalian masih kuliah, itu bisa banget untuk dikembangkan. Dan jangan lupa, ketika realita di depan itu tidak sesuai dengan harapan, itu artinya jalan Tuhan akan bekerja.
Sekali lagi, ketika realita di depan kalian itu tidak seperti harapan kalian, itu artinya jalan Tuhan akan bekerja. Deep banget Dah, ya Kak ya. dah, itu aja kesan-pesan untuk adik-adik teman-teman yang akan masuk Iya. dalam dunia kerja mungkin, masih kuliah dan lain-lain. Intinya bersungguh-sungguh dan jangan takut ya kayak apa aja yang ada di depan, istilahnya kita harus siap gitu dengan apa aja. Mungkin kalau misalkan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan, biarkan Tuhan udah rencana Tuhan gitu ya, Kak, ya. Ya, betul. Oke, Kak. Kak, tadi aku ada mention sedikit nih dari Kak Health tentang organisasi PMK ya, Kak, ya. Nah, gimana sih, Kak, akhirnya di PMK itu Kakak bisa kayak membawa, "Oh, akhirnya ini nih, organisasi ini nih, gara-gara aku di sini, jadi akhirnya aku bisa, membawa sesuatu itu di dunia kerja," gitu. Kakak sadarnya waktu gimana tuh, Kak? Di kondisi seperti apa tuh? Di waktu eh, memanajemen di sini ini kan ruler, banyak 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 dari banyak suku, banyak pemikiran, banyak umur. Nah, ketika saya di dalam PMK, kita berbeda suku di situ banyak. Terus bagaimana kita memanajemen satu satu kelompok itu biar tidak ada crash dan jalannya jauh lebih baik gitu. Jalannya sesuai dengan program yang ada. Itu sama persis dengan pekerjaan saya gitu. Plural, bagaimana kami memanajemen, kami bareng-bareng supaya tidak ada gesekan dan pekerjaan bisa selesai. Nah, itu yang saya belajar di PMK gitu. Waktu itu saya di Komisi 3 namanya. Itu desk jobnya itu kayak apa ya, mengatur mengenai teman-teman yang lain agar programnya bisa bekerja dengan baik gitu. Ternyata itu benar-benar dipakai di dalam dunia kerja saya. Berarti dulu di PMK pengembangan sumber daya manusianya Betul. gitu ya, Kak, ya? Mm, Oh, mm. mungkin aku ada terakhir nih, Kak, mungkin dari aku. Gimana sih, Kak, caranya Kakak bisa memotivasi diri Kakak sendiri gitu untuk terus berkembang, adaptif juga, menghadapi dunia profesional yang cukup cepat berubah nih, Kak? Memotivasi diri sendiri. Cara memotivasi diri sendiri. Ada ya, motivasi diri sendiri. Mungkin kayak Saya karena Kakak, apa namanya, dengan semua latar belakang dan perjalanan yang udah ditempuh gitu akhirnya nggak boleh nih aku sampai di sini aja gitu. kalau memotivasi diri sendiri itu sebenarnya kurang tepat. Mmm. Yang tepatnya adalah orang tua saya yang memotivasi saya. Ah, Karena saya lihat pet hidupnya mereka. Eh, Mereka orang yang kerja keras, mereka ya orang yang malahan lebih lebih bisa dibilang lebih banyak menitihkan darah mmm, untuk kami. Jadi anak-anak. Jadi mereka adalah motivasi saya. I will do anything gitu. Sebelum saya berkeluarga, ya, sebelum saya mmm, berkeluarga, I will do anything for them. Ketika mereka masih hidup, saya masih bisa untuk menunjukkan bahwa saya sudah menjadi orang gitu dari didikan kalian. Itu sebenarnya bukan, jadi lebih lebih benar adalah orang tua saya yang memotivasi saya, bukan saya memotivasi diri sendiri. Seperti itu. oh, berarti the power of parents ya, Kak, ya? Betul. Bener, itu bisa mengubah semuanya ya, Kak, ya? Bener banget. Oke, mungkin mungkin itu terakhir ya, Kak, ya, tadi perihal obrolan kita.
di hari ini. Mungkin terima kasih banyak ya Kak buat Kak Heral atas cerita inspiratif yang sangat luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita kali ini nih bisa membuka wawasan dan memberikan semangat baru nih Kak buat teman-teman mahasiswa semuanya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti Pojok Alumni Superfilkom karena bakalan ada banyak banget alumni yang gak kalah super biasa dan yang akan mojok bareng kita nih guys. Aku Putri Ajeng, aku pamit undur diri sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah semuanya.